Salam sobat, apa kabar? Tentu kabar baik dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah sobat, saya ada kabar baik, kabar gembira buat sobat. Apa itu kabar baiknya? Hidup yang kekal adalah anugerah Tuhan. Mengapa dikatakan anugerah Tuhan? Karena hidup yang kekal itu kita dapatkan tanpa kita mengerjakan sesuatu. Nah, sobat, bukankah sobat pernah menerima hadiah? Apakah dengan menerima hadiah itu sobat mengerjakan sesuatu? Tentu saja tidak demikian, bukan? Begitu juga sobat, anugerah hidup yang kekal itu yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Kita tidak mengerjakan sesuatu hal apapun untuk kita dapat menerima hidup yang kekal itu. Namun perlu kita ketahui sobat, bahwa tidak semua manusia di muka bumi ini dapat atau layak menerima hidup yang kekal itu. Mengapa demikian? Apa yang menjadi penghalang bagi manusia untuk layak menerima hidup yang kekal itu? Nah sobat, mari kita buka di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah sobat, di sini sudah jelas dikatakan, karena semua manusia telah berdosa. Artinya apa? Semua manusia di muka bumi ini telah berdosa. Oleh karena dosanya itu, maka manusia memiliki gap, memiliki jarak dengan Tuhan, sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu punya jarak dengan Tuhan Allah. Nah sobat, tentu karena kita adalah manusia berdosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak dengan perbuatan baik kita, atau tidak dengan amal kita, sehingga kita mengalami atau menerima hidup yang kekal itu. Nah, mengapa demikian sobat? Karena Tuhan adalah sempurna. Sehingga Tuhan menuntut kita untuk hidup sempurna di hadapannya, tidak bercacat dan tidak bercelah. Nah, oleh karena itu sobat, kita perlu melakukan cara yang berbeda agar kita menerima hidup yang kekal itu. Nah sobat, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha mengampuni. Dia mampu mengampuni kita dari segala dosa kita, dari segala pelanggaran kita. Sebesar apa dosa pelanggaran yang telah kita lakukan, Dia mampu mengampuni kita. Namun Dia juga Tuhan yang maha adil. Dia akan menghukum orang yang telah berbuat dosa di hadapannya. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23a dikatakan, upah dosa adalah maut. Oleh karena manusia telah berbuat dosa, maka manusia akan menerima penghukuman. Manusia akan menerima hukuman dari Tuhan, yaitu maut, kematian yang kekal. Bukan lagi hidup yang kekal. Karena kematian yang kekal adalah bagiannya di dalam neraka. Sementara hidup yang kekal adalah bagian di kerajaan surga, di mana Allah berada. Nah sobat, dari awal sudah saya sampaikan bahwa anugerah hidup yang kekal itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan semua manusia telah berbuat dosa.
Tuhan itu juga adalah Tuhan yang Maha Kasih. Nah, bagaimana cara Tuhan agar kita layak menerima hidup yang kekal itu? Apa yang Tuhan lakukan? Nah sobat, Tuhan mengutus, mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Pertanyaannya, siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke dunia untuk menyamakan dirinya, menyerupakan dirinya, atau menyetarakan dirinya dengan manusia. Apa yang dia lakukan? Untuk apa dia turun ke dunia ini? Yesus turun ke dunia ini untuk dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari segala dosa kita. Dia yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Dia yang tidak berdosa, rela menjadi dosa. Dia yang tidak bercacat, rela untuk mengorbankan dirinya agar kita manusia menerima hidup yang kekal itu. Dia disiksa dan dia digantung di kayu salib dengan mencurahkan darahnya. Namun sebelum dia mati di kayu salib, dia mengatakan, sudah selesai. Artinya apa? Dengan pengorbanan darahnya yang kudus, dia telah menyelesaikan, dia telah menanggung segala dosa-dosa yang telah manusia lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita layak menerima anugerah hidup yang kekal itu. Nah sobat, mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 dikatakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah di sini dikatakan ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Kita harus mengakui, menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan Allah. Dan percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sehingga apa? Dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan kematiannya, dan dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan pengorbanannya itu, kita akan menerima keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Tentu harus kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus memiliki iman percaya bahwa Yesus itu telah menyelamatkan kita, telah memberikan keselamatan, telah mematahkan segala dosa pelanggaran kita, menebus kita dari segala dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati kita, dengan sungguh-sungguh kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, sehingga kita akan menerima keselamatan itu. Kita akan dibenarkan. Nah, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka kita akan menerima keselamatan itu. Nah sobat, dari semua yang saya sampaikan tadi, apakah sobat mengerti? Dari tadi kita berbicara tentang hidup yang kekal. Apakah kamu menerima hidup yang kekal itu? Jika itu yang kamu kehendaki, artinya kamu menerima Yesus sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhan di dalam kehidupanmu, dan kamu siap untuk bertobat. Jika ini yang kamu kehendaki, apakah kamu bersedia untuk berdoa?
dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamatmu, mari kita berdoa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.